Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 Teknik Mesin. Hari ini kegiatan pembelajaran DTM, Dasar Teknik Mesin. Nah, sebelum masuk ke materi, ini ada slide untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dan tata cara pembelajaran untuk mata pelajaran DTM. Oke, ini adalah profil saya. Saya lahir di Cimahi tanggal 28 Januari 1987. Tugas tambahan saya sebagai Kepala Bengkel Teknik Mesin, guru mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif untuk kelas jurusan otomotif, kemudian dasar teknik mesin untuk jurusan teknik mesin, kelas 10 pengelasan dasar, teknik pemesinan gerinda, dan teknik pemesinan bobot. Oke, mata pelajaran yang akan kita pelajari di semester 1 dan 2 ini adalah tentang dasar teknik mesin. Nah, jadi kelas 10 pembelajaran adalah tentang dasar teknik mesin. Jadi tentang dasar dari teknik mesin tersebut. Nah, ini adalah mapel kita, dasar teknik mesin. Kemudian materi yang kita bahas nanti di kelas 10 itu adalah mengenai tentang K3LH. Apa itu K3LH? Tentang keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Kemudian nanti kita bahas juga tentang alat ukur ya. Dari kelas SMP mungkin kalian semua sudah melaksanakan yang namanya pembelajaran pengukuran. Namun di kelas SMK di jurusan teknik mesin itu alat ukur lebih kompleks, lebih presisi lagi. Kemudian alat ukur seterusnya kita belajar tentang hand tool, alat-alat tangan. Kemudian kita belajar tentang power tool, alat bertenaga. Kemudian kita belajar mesin umum seperti mesin bubut, mesin freeze, ya kan. Kemudian kita belajar lagi tentang mesin gerinda, alat potong. Seterusnya kita belajar tentang pengelasan, las dasar. Mungkin kalian sudah tahu semua ketika melihat di pinggir jalan itu banyak pengelasan, ya, itu namanya adalah las karbit. Orang-orang bilang itu las karbit. Kita mungkin di sini lebih kompleks lagi, ya. Ada las oksiasetilin, las listrik, ya kan, las TIG. Nah, kita di workshop sudah komplit semua untuk sistem pengelasan. Kemudian kita belajar tentang pembentukan dan fabrikasi logam, di mana Anda nanti akan diberikan sebuah benda kerja, kemudian nanti dibentuk sesuai arahan kami. Setelah itu kita nanti pembelajaran tentang pengecoran logam. Nah, pengecoran logam ini lebih titik beratnya nanti di teori. Mungkin akan saya alihkan untuk prakteknya itu di sistem yang lain. Namun materi pembelajarannya tetap sama, itulah pengecoran logam. Karena pengecoran logam resikonya sangat besar, di mana logam itu harus mencair sampai titik didih minimal 1000 derajat. Jadi sangat berbahaya untuk kita pelajari. Ini harus betul-betul hati-hati. Kemudian aturan pelaksanaan pembelajaran, kita ada teori dan praktek. Teori 40% dan praktek itu 60%. Di mana teori praktek itu nih kita laksanakan di jam normal, ya, bukan jam pandemi seperti sekarang. Jam normal yang biasanya saya laksanakan adalah teori 40% di 2 jam, kemudian praktek 60% di 3 jam. Jadi dalam 1 minggu itu kita melaksanakan 5 jam. 5 jam tersebut dibagi 2, yaitu teori 40% dan praktek teori 40% dan praktek 60%. Kemudian di masa pandemi ini kita disesuaikan dalam 1 minggu nanti ada sesi teori dan sesi praktek. Sesi praktek mungkin nanti ke sekolah untuk kita praktek bersama-sama, namun dengan aturan keamanan yang diterapkan. Kemudian aplikasi yang saya pakai adalah tentang aplikasi kuis. Nanti di sini mungkin kegiatannya adalah ulangan dan
ujian, mungkin ujian harian atau ujian tengah semester atau mungkin juga ujian akhir semester, bisa jadilah, disesuaikan juga. Kemudian saya pakai Classroom untuk komunikasi kita selama pembelajaran. Jadi WA cuma hanya sekilas, tapi kita lebih titik berat di Classroom. Kemudian untuk Zoom ini nanti untuk pertemuan tatap muka. Saya juga pengen mengenal Anda semua. Jadi Zoom nanti kita pakai. Nah, 3 aplikasi ini silahkan dipasang di masing-masing Android Anda, yaitu Quiz, Classroom, dan Zoom. Kemudian penilaian yang saya ambil untuk teori itu adalah dari PTS, PAS, ulangan harian, tugas mandiri, tugas kelompok, dan kehadiran teori. Ini adalah penilaian secara baku, ya. Kemudian praktek diambil dari hasil job. Nanti job diberikan, dibentuk, dibuat, diproses secara masing-masing. Kemudian hasilnya, bentuknya sesuai dengan keinginan kita atau tidak, yaitu hasil akhir dari job sheet. Kemudian ada ujian akhir praktek. Di akhir semester itu ada ujian akhir praktek, kemudian keaktifan praktek, kehadiran praktek, dan tugas kelompok praktek. Ini semuanya kegiatannya adalah di bengkel, bukan di kelas. Untuk teori kita laksanakan di kelas, untuk praktek kita laksanakan di bengkel. Kemudian beres ya. Nah, terima kasih. Ini adalah kontak saya dari Facebook, Instagram, email, WhatsApp, dan Telegram. Bila Anda membutuhkan informasi lanjutan, silahkan melalui WhatsApp dan Telegram. Dan untuk tugas mungkin bisa dikirim melalui email dengan tertera di layar. Nah, mungkin seperti itu anak-anak untuk sesi pengenalan saya pribadi untuk masalah pembelajaran dasar teknik mesin. Bila ada pertanyaan, silahkan di Google Classroom Anda komen. Bila Anda semua ada pertanyaan mengenai permasalahan pembelajaran. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.